Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sana segalonyo? Kembali lagi di obrolan Warlock bersama saya Kak Fikri. Hari ini kita sudah kehadiran salah satu dinas yang penting banget di Kota Bengkulu, yaitu Dinas Koperasi dan UKM. Sudah bersama saya sekarang narasumber kita Ibu Nurlia Dewi sebagai Kepala Dinas, Bu ya. Iya, Apa kabar Ibu? Selamat datang. alhamdulillah Jadi sehat. Ibu, sekarang kita akan ngobrol banyak nih tentang dinas koperasi dan di mana nanti di bagian segmen akhirnya akan ada warlock ngupe, Bu. Jadi Oh, kita ada ngupe. segmen ngupe yang Mm-mm. mana ngupe ini, Bu, jadi ada rangkuman pertanyaan dari netizen-netizen. Ya, Mm. jadi pertanyaan itu bisa saja out the box, jadi Bu harus bersiap dengan Iya. pertanyaannya, Bu. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama nih, Bu, untuk peran dari Dinas Koperasi Kota Bengkulu itu gimana, Bu? Eh, Kegiatannya apa saja, boleh dijelaskan ke teman-teman oh iya, Warlock? kalau Dinas Koperasi dan UKM itu lebih terfokus di pengembangan pembinaan koperasi, kemudian pengembangan pembinaan di pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu ada 3, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau di Kota Bengkulu lebih fokusnya di usaha mikro. Jadi usaha mikro itu usaha yang modalnya dari 0 sampai dengan 1 miliar. Oh, Ya, dengan mikro. omset 1 sampai dengan 2 miliar. Wah, jadi Dinas Koperasi menangani mereka-mereka yang Yang omsetnya segitu, Bu ya? usahanya mikro, jadi modalnya dari 0 sampai dengan 1 miliar itu menjadi ranah dan kewajiban dari Kota Bengkulu. Untuk pelaku-pelaku usaha itu kita punya data-data mereka, Bu ya, Ya. untuk pelaku-pelaku usaha dan itu ada minimal usahanya sudah berjalan berapa tahun nggak, Bu? Kalau untuk usaha mikro sebenarnya nggak ada minimal, jadi tergantung di kegigihan dari pelaku usaha sendiri. Kalau ingin naik kelas dari mikro itu menjadi usaha kecil. Jadi dari modalnya 1 miliar ditingkatkan lebih dari 1 miliar. Itu namanya UMKM naik kelas. Jadi naik kelas itu dari usaha dia mikro, modalnya kecil, omsetnya dari 2 miliar kemudian meningkat. Jadi dari omsetnya 1 miliar, lebih dari 1 miliar sampai dengan 2 miliar. Jadi memang fokus kita menjadikan usaha mikro menjadi usaha kecil. Naik kelas, Bu ya, Naik kelas next namanya, levelnya. iya. Oh gitu. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatannya bagaimana, Bu, cara Dinas Koperasi untuk meningkatkan hal tersebut? Gimana cara langkah-langkah dari Dinas Koperasi untuk naikin kelas untuk usaha-usaha yang masih kecil, omsetnya masih kecil, naik Kemudian kelas gitu. ya. Gimana, Bu? Jadi kalau di Dinas Koperasi sendiri program kita sebenarnya di tahun ini, kalau tahun lalu kita lebih fokus ke naik kelas. Apakah kemudian tahun ini tidak fokus di naik kelas? Tentu. Jadi kalau tahun lalu kita mensupport mereka dengan pelatihan, pembinaan. Pelatihan itu mulai dari bagaimana cara mengemas packagingnya, kemudian cara menampilkan makanannya itu kalau khusus kuliner. Kalau khusus jasa bagaimana melayani melayani pelanggan sendiri dengan baik. Nah itu kita adakan pelatihan. Pelatihan itu minimal 1 tahun 3 kali. Iya, jadi bisa sampai 4, 5, 6 dan ada yang sampai 10 kali. Itu tergantung di anggaran sendiri sebenarnya kan. Jadi semakin banyak support pemerintah tentu semakin banyak kita melakukan pelatihan. Ya, pelatihan itu merupakan salah satu langkah awal sebenarnya. Bagaimana kita mengembangkan pelaku usaha mikro. Kemudian ketika mereka sudah kita latih, tentu kita bantu cara pemasarannya. Ketika mereka sudah melatih, kita bantu cara mengemas, terus memasarkan. Ini menjadi tugas kita juga. Nah, jadi kadang-kadang kalau pelaku usaha mikro itu, pelaku usahanya itu yang masih berpindah-pindah tempatnya. Oh iya, masih nomaden, Bu ya, Belum. Jadi kalau lagi ada yang jualan lagi ada rame di sport center, mereka datang ke sport center. Kalau ada lagi, kalau di dusun-dusun itu kalau lagi ada pesta, datang ke pesta bawa jualan. Dengan jualannya itu kadang-kadang berganti-ganti. Iya, kadang-kadang misalnya makanan lagi viral nih, misalnya hot pang, Bu ya, jualan itu. Bang, kalau lagi Pindah-pindah, Bu kojek, kan? ya. Kalau lagi mie ayam. Nah itu ciri-ciri usaha mikro. Mereka belum menetap di produk mereka sendiri. Belum ada karakter kuatnya, Bu ya. Belum. Jadi memang mereka itu tidak percaya diri dengan produk mereka. Melihat kadang-kadang pelaku usaha yang lain jualannya laris mie ayam, padahal yang mereka itu belum sempat dipasarkan, mungkin karena baru kan, jadi orang-orang banyak belum tahu. Padahal punya. Nah, jadi mereka kadang-kadang pindah ke sate kojek, padahal sate kojek juga kadang-kadang belum tentu juga laku kan. Dia punya masa-masa tertentu, setelahnya habis tidak viral lagi, iya benar, gitu, tidak lagi usaha untuk dan itu yang sulit untuk dibangun sebenarnya. Jadi sulit untuk dibangun karena mereka
kan tidak punya beban untuk bayar kontrak. Jadi hanya kadang-kadang kalau usaha mikro itu lebih fokus, yang penting dapat hari ini dapat untuk makan. Ya, jadi lebih fokus itu. Jadi mindsetnya memang harus kita ganti agar mereka apa yang mereka jual itu bukan hanya cukup untuk makan, tapi untuk menambah modal. Iya, untuk menabung. Menambah modal. Bisnisnya harus lebih ini growth mindset, Bu, Iya, mindset jadi kita ganti. Jadi harus lebih strong. Oke, menarik banget nih teman-teman obrolan Warlock ya. Jadi kita akan bertanya-tanya lebih detail lagi tentang Dinas Koperasi dan bagaimana Dinas Koperasi bekerja sama nih Bu dengan lembaga-lembaga terkait untuk mendukung program-program yang ada di Dinas Koperasi. Seperti misalnya lembaga pendidikan atau juga lembaga-lembaga ke universitas mungkin Bu, karena di universitas mereka belajar tentang kewirausahaan, kita juga belajar koperasi di kampus gitu. Iya. Gimana? Kalau selama ini kami udah melakukan banyak kerjasama, karena tentu kalau pemerintah daerah berjalan sendirian untuk mengembangkan UMKM, kami tidak cukup di anggaran. Jadi tentu perlu beberapa pihak yang mensupport, apalagi UMKM ini menjadi prioritas nasional. Jadi ada beberapa seperti tahun-tahun yang lalu kita pernah kerjasama dengan HP3KI Kota, Provinsi, Onschooling. Kemudian kita bekerja sama juga dengan Kemenq juga, dari Dirjen Pembendaharaan Kanwil Bengkulu, kemudian dari Kanwil Hukum HAM terkait UMKM dengan Kejari juga pernah. Jadi pernah ada beberapa kerjasama terkait masalah event, pameran, kemudian sosialisasi, pelatihan. Jadi pernah kita lakukan di beberapa organisasi. Jadi tidak harus lintas pemerintah atau sektoral pemerintah saja, karena tentu harus ada ketersinggungan dan keterkaitan ketika kita melaksanakan sinergitas dengan beberapa pemerintah. Kalau Dinas Koperasi itu yang paling memungkinkan itu yang pertama Dinas Pariwisata. Jadi sinergitasnya dengan pariwisata. Karena ketika ada pariwisata pasti ada UMKM. Ketika ada wisata pasti ada UMKM. Kemudian Dinas Perindak. Jadi bagian dari perindustrian perdagangan adalah UMKM. Jadi kalau kami bersatu, bertiga, ditambah lagi dengan dinas yang lain, tentu akan menciptakan UMKM yang hebat, kemudian market yang besar. Ketika event juga eventnya juga dapat mencakup pasar yang besar seperti itu. Kalau kita punya nggak Bu sekarang untuk UMKM percontohan Bu? Sudah ada nggak Bu beberapa UMKM yang skalanya udah naik level nih ke tingkat nasional atau bahkan sudah pernah ekspor, ada nggak Bu dari provinsi? Ada. Kalau ekspor dari Bengkulu ke luar, misalkan di Pulau Jawa itu udah ada. Cuma kalau bukan kuliner ya, lebih ke jajanan atau lebih ke oleh-oleh itu udah ada. Jadi UMKM dulu belum pernah kita stay di bandara. Kalau sekarang UMKM kita sudah stay di bandara. Jadi kita sudah bisa majang makanan kita, produk unggulan kita itu di bandara. Jadi di bandara itu sudah ada 3 pelaku usaha mikro yang kita letakkan di sana. Itu jadi Batik Doni, kemudian Gusti Kalamansi dengan Gadis Cemara. Jadi sudah 3. Sebenarnya masih memungkinkan pelaku usaha lain untuk stay di sana. Cuma kadang-kadang pelaku usaha yang kalau untuk stay di bandara itu mesti konsisten dan komitmen. Jadi jam sekian mesti buka, jam sekian mesti tutup, kemudian ketika tutup ditutup rapi. Nah, ini kadang-kadang ini Bu ya, SOP-nya ketat ya dibandingkan untuk UMKM yang belum terbiasa ya belum bisa nih untuk melakukan. Jadi pasti nanti kan karena kita yang memfasilitasi dan merekomendasikan, tentu dari Dinas Koperasi nanti ketika ada apa-apa, jadi kita juga menjadi salah satu yang ditegur oleh mereka karena tidak dapat membina. Yang mereka terpilih Bu ya, yang udah bisa menjaga komitmen untuk menjalankan SOP yang diberikan. Gitu. Jadi kita ada potensi untuk ningkatin Bu ya, yang sekarang 3 yang ada di bandara. Bisa Bu ya? Iya bisa. Kemarin sudah ada yang di bawah kan, yang di bawah itu kayak kopi kayaknya. Jadi kayak kopi itu merupakan 10 UMKM yang kami uji coba 1 bulan di bandara. Jadi ada 10 UMKM yang kita uji coba 1 bulan free, kemudian 3 yang bertahan yang tadi. Gitu ya. Kayak kopi itu kebetulan tidak mau stay di atas, dia mau stay di bawah karena pasarnya memang lebih banyak di bawah. Menurut mereka ada pasar yang banyak di bawah, seperti pasar mereka itu bisa karyawan-karyawan yang ada di bandara itu sendiri. Tapi kalau di atas kan lebih kalau di atas kan lebih ke penumpang semua. Tidak semua orang bisa naik ke atas kan. Tapi kalau di bawah
itu bisa ada yang ngantar karyawan-karyawannya. Jadi memang pasarnya lebih banyak buat ngopi. Kalau yang di bawah sih. Menarik banget. Nah tadi Ibu sedikit menyinggung tentang pariwisata nih Bu. Nah salah satu gebrakan dari dinas sosial boleh nih disampaikan ke teman-teman, dinas koperasi maksudnya, agar UMKM lainnya punya motivasi nih Bu. Misalnya ada UMKM dari Provinsi Bengkulu, misalnya kayak batik Besure dan lain sebagainya yang potensial di Provinsi Bengkulu yang sudah naik level ke tingkat nasional. Sudah ada tidak Bu yang untuk tingkat nasional sudah melakukan misalnya kayak pameran di Taman TMII dan lain sebagainya, ada nggak untuk saat ini? Udah ada. Kalau di batik kita memang udah ada yang ikut-ikut pameran sampai keluar kan. Sebenarnya bukan cuma di batik, yang kemarin pernah ikut pameran ke Malaysia juga sudah ada, seperti Henna Jamukito, Gusti Kalimasi itu semuanya ikut. Jadi sudah ikut di pameran di Malaysia tahun lalu. Tahun ini sebenarnya mungkin ada juga pameran, itu kerjasama Pemkot, Pemprov sama Bank Indonesia. Tahun ini ada mungkin tetap di luar negeri, cuma lokasinya mungkin belum ditentukan, itu tetap ada. Kalau untuk batik kita ke Jakarta itu sudah sangat sering sebenarnya. Kalau untuk lintas Indonesia, batik itu sudah sangat sering sekali. Ada beberapa batik seperti Opik Batik, kemudian Doni. Tinggal lagi kadang-kadang yang menjadi kekurangan kita itu kita tidak siap dengan inovasinya. Jadi batik kita itu kadang-kadang kalau batik mestinya punya inovasi sendiri atau kreativitas sendiri. Seperti kalau batik yang tahun ini yang sudah kita bawa ke pameran, harusnya tahun besok itu berbeda lagi batiknya dengan kreasi sendiri. Dan itu yang kadang-kadang mungkin tidak semua pelaku usaha batik itu setiap tahun itu memiliki pemikiran mungkin ataukah mungkin punya pemikiran yang lama untuk menuangkan dalam tulisan. Ini yang kita tidak paham sebenarnya. Apakah serumit itu misalnya kan? Nanti kalau kita bilang gampang, mereka akan bilang kami seninya berbeda. Makanya saya tidak berani ngejas semua batik itu misalkan tahun ini akan beda dengan tahun lalu. Mungkin mereka untuk menuangkan pikirannya butuh inspirasi. Nah, nanti kalau kita berbicara inspirasi malah minta dibawa ke luar negeri lagi. Ibu nanti kalau mau inspirasi kami maunya dibawa studi banding ke daerah lain. Nah ini kalau minta Pemkot lagi buat membiayain kan jadi agak repot kita kan. Nah jadi kita udah banyak membahas tentang UKM nih Bu. Nah jadi untuk koperasinya itu sendiri bagaimana Bu? Penanganannya untuk penetrasinya berbeda atau tidak Bu? Koperasi dan juga UMKM di Kota Bengkulu. Kalau koperasi itu kan lebih ke organisasi badan hukum. Kalau UMKM itu lebih ke individual, jadi personal. Kalau di koperasi, sebenarnya koperasi dengan UMKM itu mesti ada keterikatan. Jadi koperasi sebenarnya ada koperasi namanya koperasi pegawai negeri. Jadi anggotanya adalah pegawai negeri. Ada koperasi masyarakat. Koperasi masyarakat ini sebenarnya yang perlu kita tingkatkan. Kalau koperasi pegawai negeri otomatis setiap ada iuran wajib kan dipotong gaji, jadi tidak rumit dan tidak sulit. Tapi ketika koperasi masyarakat, kalau koperasi masyarakat itu sebenarnya ada koperasi nelayan. Kalau koperasi nelayan itu adalah kumpulan nelayan-nelayan. Kemudian kalau ada koperasi pedagang misalnya mie ayam, itu kumpulan mie ayam. Kayak koperasi di Pasar Panorama itu di juga Pasar Panorama ada koperasi pedagang pasar. Nah, koperasi yang ini sebenarnya yang fungsinya itu belum kita optimalkan. Jadi sebenarnya kalau dari Dinas Koperasi sendiri pernah melakukan pelatihan bagaimana kemudian setiap anggota itu memiliki manfaat di dalam koperasi sendiri. Jadi koperasi itu ada koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi simpan pinjam itu uang yang ada di anggota itu sendiri yang diputarkan. Jadi dipinjamkan, kemudian dikembalikan, dipinjamkan, dikembalikan. Itu yang belum kita optimalkan. Tapi secara garis besar setiap tahun koperasi di Bengkulu ini jumlah yang sehat itu semakin meningkat. Banyak yang nggak sehat juga Bu. Ada yang nggak sehat juga. Ada yang mati suri juga. Nanti pertanyaan yang akan muncul di Warlock Mupe Bu tentang koperasi yang tidak sehat ya. Iya, stigma masyarakat tentang koperasi dan lain sebagainya. Tapi kita tunda dulu yang itu Bu ya. Kita akan mendalami dulu yang sehatnya dulu. Iya, yang sehat dulu ya. Kalau untuk saat ini Bu, koperasi itu kan kalau untuk usaha normalnya seringnya itu yang pertama kali dipertanyakan adalah tentang modal. Iya. Ya. Jadi dari Dinas Koperasi itu sendiri, Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu ada program khusus untuk pendanaan modal mereka. Koperasi. Iya. Kalau untuk tahun lalu kita sudah menggulirkan dana itu dari APBD itu khusus untuk koperasi itu
kalau saya tidak salah sekitar 500 sampai 600 miliar juta. Oh, juta. Iya, karena dana kita juga nggak sampai ratusan miliar juga. Kemudian tahun ini, kalau tahun lalu sebenarnya kita mau 2 tahap. Jadi tahap pertama itu di semester pertama, tahap kedua itu di semester kedua. Tapi setelah evaluasi dan lain-lain, ternyata hanya 1 tahun 1 kali. 1 tahap. Tahun ini sudah kita lakukan di bulan Maret. Insya Allah tahun ini kita 2 tahap. 2 tahap. Ya, karena sudah dilaksanakan di bulan Maret. Insya Allah nanti di bulan September Oktober itu kita kasih modal lagi. Jadi bentuknya itu adalah pinjaman dana bergulir. Jadi itu sehat Bu ya? Dengan kriteria tertentu. Iya, koperasinya sehat, sudah RAT, kemudian modalnya juga ada. Kemudian di sana di dalam koperasi itu ada unit simpan pinjamnya. Jadi kalau untuk peminjaman itu bagaimana Bu prosesnya? Jadi kalau nanti kita buka ruang untuk menerima proposal. Jadi koperasi itu menyerahkan proposal nanti, misalnya nanti kita buka itu 1 bulan sebelum kita tetapkan. Nah, ada juga yang sudah menyerahkan proposal belum, kita kan biasa nih banyak coba-coba lah koperasinya, siapa tahu nanti ketika dibuka kita udah ada proposalnya, itu udah ada. Jadi nanti dari proposalnya kita seleksi lagi, ada tim verifikasinya namanya. Untuk memverifikasi apakah ini benar-benar layak akan atau mampu untuk membayar. Jadi layak menerima dan mampu untuk membayar. Takutnya fiktif banyak juga Iya, Bu ya. banyak sih. Kalau untuk kondisi sekarang banyak yang sehatnya atau yang tidak sehatnya Bu untuk kondisi koperasi Kalau di Kota Bengkulu? Kalau kita berbicara data ODS-nya, data ODS itu sebenarnya dari tahun ke tahun dan tidak berubah. Yang ada nambah itu sekitar 900. Jadi kalau kami sih tidak berpedoman di data ODS, kita berpedoman di ODS itu sendiri apa Bu? online data system. Oke. Jadi memang data di aplikasi di kementerian itu ada 900-an. Tapi kami tidak fokus di situ karena dia selalu bertambah. Misalnya nih, ketika pemerintah pusat itu membuat wacana ingin menggulirkan dana dengan ketentuan badan hukum koperasi, maka akan banyak sekali orang yang membuat koperasi. Kemudian nanti setelah membuat koperasi dapat bantuan, akhirnya banyak juga yang bubar. Tapi membubarkan koperasi tidak semudah kita membentuk koperasi. Jadi membubar koperasi itu banyak step by step, kemudian dibubarkan oleh kementerian, diputuskan oleh kementerian, dan beberapa tahap lagi, sehingga koperasi itu selalu nambah. Padahal yang aktif itu sebenarnya kalau di posisi sekarang hampir 250-300. Yang aktif Bu ya? Yang aktif, dan yang sehat mungkin lebih ke 1/3 dari itu. Bukan berarti tidak aktif, cuma hanya saja mungkin tidak sehat. Ada beberapa mungkin yang harusnya pada koperasi itu dilakukan, mereka tidak lakukan. Seperti rapat anggota tahunan. Kadang-kadang yang wajibnya 1 tahun sekali, mereka 2 tahun sekali. Anggotanya udah bubar. Anggotanya udah bubar. Ada yang anggota keluar tidak sesuai dengan mekanisme keluarnya. Itu kan dikategorikan tidak sehat juga. Iya, benar Bu. Banyak sih kalau untuk kategori. Waktu udah pembagian SHU pada gumpul. Baru datang. Baru lihat lagi. Sebenarnya bukan itu. Lebih lagi dari ketika mau pinjam masuk lagi. Karena ada tujuannya. Syaratnya itu, kan ya, kalau mau pinjam uang koperasi kan mesti anggota aktif. Jadi masuk lagi. Nanti setelah ini keluar lagi. Itu sih sebenarnya. Nah, nanti ada pertanyaan lagi Bu di Warlock Ngupek tentang koperasi yang tidak sehat. Tentang stigma juga Bu. Nah, kita lanjut lagi nih. Kan kita nih sekarang udah canggih Bu ya. Udah era 5.0, udah 4, udah 5 atau udah 6 gitu Bu ya, karena udah banyak banget perkembangan teknologi. Nah, pertanyaan bagaimana nih Dinas Koperasi menyikapi perkembangan teknologi? Apakah kita sudah mengikuti teknologi yang sudah berkembang atau masih dengan cara tradisional atau bagaimana Bu? Kalau untuk UMKM sendiri, ini UMKM atau koperasinya nih? Boleh dua-duanya. Kalau untuk UMKM kita sudah bertransformasi digital, jadi memang sudah kita himbau untuk UMKM itu, kalau kriteria naik kelas kemarin kita terfokus di modal, tentu ketika mencapai modal 1 miliar akan kesulitan untuk pelaku usaha mikro yang hanya 100 juta. Untuk mencapai 1 miliar lebih pasti mereka butuh bertahun-tahun untuk naik kelas. Kami membuat indikator sendiri untuk UMKM naik kelas di luar permodalan dan omset. Jadi kriterianya itu ketika mereka selama ini berjualannya itu tidak melalui sistem aplikasi online, jadi dia
pemasarannya itu tidak yang konvensional banget. Ya, bayar-bayar aja lah yang datang bayar gitu loh. Masih dari mulut ke mulut, tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga. Nah, sekarang kita lebih fokuskan ke aplikasi seperti Grab, GoFood, Gojek, kemudian medsos. Nah, ini kalau ibu-ibu di sana pelaku usaha sudah punya aplikasi aja, kami kategorikan dia naik kelas. Saya bilang gitu. Ya kan harus karena penting. Untuk merubah mindset mereka, naik kelas itu udah susah Bu, ya? Karena 1 miliar itu susah gitu loh. 1 miliar susah. Jadi kami kayaknya nggak mungkin Bu naik kelas. Ya sudah, berarti kalau nggak mungkin naik kelas ya silakan. Kalau sudah pakai aplikasi pembayaran melalui QRIS, bilang gitu kan, Ibu berarti udah naik kelas. Oh gitu ya, iya. Jadi jangan lagi yang walaupun masih dengan bayar tunai sudah disiapkan QRIS-nya. Karena sangat membantu tuh Bu. Sangat membantu. Harus sih kalau untuk UMKM mesti pemasarannya juga mesti melalui aplikasi, jadi melalui Gojek dengan berarti bekerja sama dengan Bank BI Bu ya untuk sebenarnya lebih ke kalau sosialisasi lebih ke bank-bank juga, nggak Bank BI aja sih. Semua bank jadi kita boleh masuk di QRIS-nya kan, dan dipermudah. Jadi jangan terlalu banyak syarat saya bilang kan, karena UMKM ini orangnya agak sulit. Iya, kalau udah dijelasin syaratnya ini udah nggak mau, iya. Jangan kan gitu aja ngurus NIB aja kalau pakai NPWP, Bu, aduh nggak punya NPWP, udah nggak mau lagi ngurus. Saya bilang ya pakai NPWP. Jadi memang syarat kriterianya harus digital. Kemudian manajemen keuangannya juga sekarang harus digital. Digital itu komputerisasi. Ya tidak lagi dicatat pakai buku. Ibu silakan catat pakai buku Bapak Ibu. Kemudian nanti suruh anak-anaknya yang tamat sekolah itu salin lagi ke komputerisasi, saya bilang gitu. Kalau ibu tidak bisa menggunakan, tulisisasi dulu nanti baru komputerisasi. Supaya anak-anak yang di rumah juga punya kerjaan. Jadi dijanjiin kalau mau semangkok bakso, tolong nanti ini dicatat dulu di komputerisasi. Anak-anak gitu kan sekarang kan gitu kan harus banyak janji ya. Iya. Nah, jadi untuk teman-teman Marlon, kita Dinas Koperasi dan UMKM sudah bertransformasi Bu. Iya, harus digital. Iya, untuk sudah mensosialisasikan untuk UMKM dan koperasi di Kota Bengkulu agar orientasi mindsetnya udah digital Bu ya. Karena banyak benefitnya Bu. Iya, benar. Masih yang konvensional. Saya juga udah banyak lihat tuh untuk UMKM kita udah mulai ngendorse selebgram Bu ya, untuk dapetin lebih banyak brandingnya mulai dibangun gitu. Nah, salah satu tugas Bu ya di Dinas Koperasi untuk membangun branding dari produk-produk lokal. Gitu Bu ya. Benar. Jadi kita memang lebih ke mereka harus punya branding sendiri sebenarnya kan. Keunikannya apa? Tidak perlu mencontoh orang lain. Kemudian ketika sudah punya branding sendiri dipatenkan. Oh, harus dipatenkan. Pematenan itu dibantu atau gimana? Kami karena kalau cukup mahal ya katanya Bu ya? Iya, lumayan mahal. Makanya kalau mau biaya yang ringan itu datangnya harus ada rekomendasi dari Dinas Koperasi. Nah, untuk teman-teman Warlock perlu diingat nih untuk patenisasi namanya Bu ya? Lebih ke patenisasi ya, lebih ke haki sih, hak intelektual dari produknya itu perlu ada. Jadi nanti ketika sudah punya produk, kemudian punya merek, supaya tidak diambil, nanti sudah diambil orang lain, perlu dipatenkan. Iya, karena itu kekayaan intelektual Bu. Kekayaan intelektual punya kita yang bangun, jadi perlu dipatenkan. Diambil sama orang, perlu dipatenkan, dan itu perlu rekomendasi dari dinas. Supaya biayanya murah. Oh gitu, biaya karena cukup mahal teman-teman. Cukup di atas hampir 2 jutaan kalau menurut info ya. Cuma kalau ada rekomendasi dari kita itu murah. Mungkin kayaknya seperti 500.000. Lumayan. Kalau untuk Dinas Koperasi Kota Bengkulu di mana lokasinya? Kami lokasinya di Nusa Indah. Jadi di samping SD 58 di Nusa Indah itu ada kantor Dinas Koperasi. Jadi kalau ada yang nanti dari pelaku usaha itu yang kesulitan untuk membuat NIB, sebenarnya NIB kan OSS ada di DPM PTSP, datang aja ke Dinas Koperasi. Nanti kita yang bantu bikinin. Nah, gitu teman-teman semuanya ya. Nggak nah, sulit. Kita lanjut nih Bu untuk ke segmen selanjutnya. Kita punya Warlock Mupe. Jadi ada beberapa pertanyaan dari netizen. Pertanyaan pertama nih, Cak Mano, tanggapan Ibu tentang stigma koperasi yang cuma jadi sumber pinjaman. Ya, jadi kalau ngomong tentang koperasi pasti pinjam duit, gitu. Nah, pinjam duit, kalau ada rentenir yang jemput, biasanya pakai motor Evo. Nah, jadi Cak Mano tuh Bu, tanggapan Ibu tentang stigma. Sebenarnya koperasi itu penting banget kan Bu ya, kekeluargaan dan kebersamaan untuk menciptakan kesejahteraan. Saya tidak mungkirin tentang stigma orang yang ngomongin koperasi pinjam duit. Iya, karena memang gitu. Sebagian besar dibangunnya koperasi, didirikan koperasi itu untuk membantu anggota dalam permodalan. Ya permodalan itu ya pinjam duit.
Nah, jadi kalaupun ada yang ngomong itu koperasi untuk minjam duit, saya tidak ngomong salah sih, itu benar. Nah, jadi benar memang sebenarnya koperasi itu selain untuk membantu pemasaran, produksi memang sebagai permodalan. Salah satu bentuk modal adalah ya pinjam duit tadi. Ya. Dan yang paling penting memang untuk usaha itu yang paling dominan itu tentang modal. Ya pasti tentang duit kalau berbicara itu. Karena dari awalnya itu ketika membangun itu yang paling penting itu modal. Nanti setelah modal baru produksi, setelah produksi baru pemasaran. Nah, jadi memang betul sih pinjam duit. Walaupun sebenarnya bahasa pinjam duit itu kadang-kadang pinjam duit jangan tidak dibalikan. Gitu. Banyak pinjam duit lupa bayar. Itu yang di koperasi. Karena kalau di koperasi itu sebenarnya itu pinjam duitnya betul. Cuma yang balikkan duitnya yang sering lupa. Jadi pinjam duit karena di koperasi itu kan mudah, tidak pakai anggunan. Kayak beda dengan bank. Ya, perlu jaminan dulu. Kalau perbankan survei dulu, kemudian ada jaminan sesuai dengan pinjaman, jumlah pinjaman. Kalau koperasi kekeluargaan. Jadi ketika pinjam uang, keyakinan pengurus, oh ini sepertinya mampu bayar, sudah dikasihkan. Dan kalaupun tidak bayar kan sanksinya belum ada. Iya, mungkin sanksi sosial baru. Ya? Lebih ke sanksi sosial. Sanksi sosial juga belum diterapkan, kecuali kalau diumumkan di masjid. Kan? Ibu-ibu, bapak si Anu, belum bapak si Putri, sudah jatuh tempo, belum bayar. Nah itu baru sanksi sosial. Tapi kan mungkin ada beberapa pertimbangan ketika harus menerapkan sanksi sosial kan. Jadi banyaklah kekeluargaan, itulah makanya banyak-banyak koperasi kan akhirnya kan tidak sehat. Iya, kenapa banyak koperasi yang tidak sehat karena itu tadi Bu ya, karena tidak didasari pada kekeluargaan. Ya. Karena mungkin untuk mencari profit semata gitu ya. Oke, jadi kita lanjut lagi nih Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama sudah terjawab ya teman-teman, pertanyaan dari netizennya. Lalu kedua, untuk prosedur mendirikan koperasi ini salah satu tupoksi atau tanggung jawab ranah dari dari koperasi, dinas koperasi, iya. Juga Bu ya, iya, untuk membangun koperasi. Iya, kalau untuk mendirikan koperasi itu kami sebelum masyarakat itu membentuk koperasi, kami wajib melakukan penyuluhan kepada anggota, kepada calon anggota koperasi. Jadi kami cuma ada beberapa koperasi yang tiba-tiba udah bikin koperasi. Tapi sebenarnya tugas kami itu ketika mereka membuat koperasi, kami datang untuk melakukan penyuluhan. Jadi setiap anggota mengetahui nanti ketika bikin koperasi ada hak dan kewajiban di dalamnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memenuhi kewajibannya ini, nanti haknya akan didapat ini. Kalau sepakat, ayo kita bantu bikin koperasi. Tapi kalau tidak, kalau dianggap sulit dengan konsekuensi yang kira-kira rumit nantinya, mungkin akan ada kerugian dan potensi-potensi yang lain, berarti mungkin bisa dipending dulu. Harusnya dilakukan penyuluhan. Nanti kita bantu prosesnya. Oh gitu. Kalau untuk pendaftaran di dinas koperasinya misalnya udah terbentuk nih Bu koperasinya. Iya. Itu bagaimana Bu? Atau ada minimal misalnya anggotanya ada berapa, perlu pertandatanganan dan lain sebagainya, atau ada tanda tangan notaris? Iya, perlu. Jadi untuk syarat membentuk koperasi kalau sekarang dia 11 orang itu udah bisa, 11 dengan pengurus sudah bisa bentuk koperasi. Gitu. Iya, dengan modal, tapi kalau simpan pinjam modalnya sekarang agak besar. Berapa tuh? Jadi mesti di atas 250-an juta. Kalau dulu, tahun lalu, jadi yang tahun ini siapa yang punya koperasi, tolong dipertahankan koperasinya. Iya, karena sekarang bikin koperasi simpan pinjam sulitnya bukan apa. Jadi memang kalau tahun lalu modal cukup ada investasi 10 juta, simpan pinjam oke, jalan. Selesai gitu jalan. Ya? Terbentuk badan hukumnya. Jadi badan hukumnya melalui notaris tentunya kan. Nah, kalau sekarang kalau khusus simpan pinjam itu mesti sudah punya modal 200 sampai 500 juta baru bisa bentuk. Nah, untuk yang sudah berjalan koperasinya jangan sampai bubar, tetap pertahankan. Tetap pertahankan. Karena susah untuk bikinnya lagi. Susah bikin koperasi ya. Iya. Oke. Nah, jadi pertanyaan ketiga, untuk pertanyaan keduanya sudah terjawab ya, teman-teman. Untuk apakah Dinas Koperasi menyediakan bantuan dan pelatihan bagi para calon pengusaha yang ingin memulai usaha melalui koperasi, Bu? Iya. Ada, Bu ya? Ada. Untuk pelatihannya kayak Bu jelasin tadi sudah terjawab sebetulnya, Bu ya? Sudah sebenarnya. Jadi pemasaran. Sudah. Jadi kalau untuk pelaku usaha yang baru, wirausaha baru itu kita lebih ke produknya dulu. Jadi kalau untuk pelaku usaha baru kan mereka belum tahu nih sebenarnya kemampuan mereka ini apa. Walaupun nanti pada akhirnya Bu sebenarnya kami butuh modal ya. Kami sebenarnya butuh modal dulu baru nanti diasah dulu nih maunya apa. Tapi kita lakukan pelatihan dulu seperti membangun branding dulu, nanti mindsetnya mau apa, produk yang mau ditawarkan apa, kita lakukan pelatihannya dulu. Sudah ada dan tahun ini udah ada 1 kali sih. Oh udah 1 kali udah. Bu ya.
Itu akan ada lagi atau? Untuk tahun ini 3 kali. 3 kali Iya. Bu ya. Boleh diinformasikan ke teman-teman kapan lagi Bu? Kalau yang kemarin di bulan yang lalu kita fokus di kuliner, nanti di step kedua itu lebih ke otomotif. Jadi tiap segmen itu akan ada fokusnya masing-masing. Fokus, jadi kita lebih menyempitkan supaya jangan terlalu general sekali. Kalau dulu kan semua pelaku usaha masuk. Karena sudah 2 tahun ini kita lebih fokus ke praktek. Jadi materinya sedikit, yang penting aksinya banyak. Iya memang. Ya, jadi perbengkelan, kalau yang tahap 2 perbengkelan kemungkinan di akhir bulan Juni atau akhir bulan Juni atau di awal Juli itu perbengkelan. Jadi lebih ke nanti mungkin 50%-nya memang pelaku usaha bengkel, dan 50%-nya lagi yang baru ingin memulai. Meskipun belum punya sudah ada punya skill sedikit, misal dari STM. Tapi ya jadi jangan yang baru mulai tapi tidak tahu apa-apa. Jadi memang menyukai otomotif perbengkelan tetapi tidak punya ruang untuk belajar. Nanti kita bawa. Jadi satu hari kita bawa ke bengkel benar. Jadi bukan cuma ngomongin materi, kita bawa satu hari full untuk lihat yang mana businya, kemudian kalau rusak remnya yang dibagusin yang mana. Jadi benar-benar kalau yang kemarin lebih banyak ibu-ibu, yang ini nanti ilmunya lebih banyak ke laki-lakinya. Laki-laki Bu ya. Nah setelah itu tindak lanjutnya akan ada apa lagi nih Bu? Setelah dikasih pelatihan, apakah akan ada pembimbingan sampai benar-benar siapa tahu bisa naik next level kayak Ibu bilang tadi? Iya. Akan ada Bu ya? Mungkin kita akan ada sertifikat dan rekomendasi. Jadi bagi yang nanti sudah ikut pelatihan, jadi bagi teman-teman yang punya bengkel kemudian butuh karyawan, nanti kita rekomendasikan. Jadi ada sertifikat sendiri kalau sudah melakukan pelatihan. Selama ini magangnya bukan magang sih, lebih ke pelatihannya sudah ikut di pelatihan 1 hari di bengkel yang mana nanti kita tunjuk sendiri. Jadi kita rekomendasikan supaya nanti mungkin lebih diasah lagi di bengkel-bengkel yang baru kan. Jadi tidak kesulitan. Kalau segmen ketiga apa nih Bu? Kalau segmen ketiga, kalau kemarin kan dia lebih ke, kalau tadi kan kita lebih ke kuliner, kemudian otomotif. Segmen ketiga itu lebih ke jasa juga, cuma jasanya lebih ke general juga. Misalnya lebih ke gitu bisa Bu ya? Perhotelan sama dengan kayak ke salon juga. Salon juga ya. Ya lebih ke jasanya sih. Cuma kita nanti kalau yang ketiga kan karena belum difokuskan, kami mau melihat dulu nanti masukan dari masyarakat, makanya kita belum nentuin. Kan kita mau melihat juga nih Bu. Siapa tahu di pertengahan tahun sudah ada ini, gitu. Makanya kita kami nggak terpikirkan sekarang, tapi ternyata di pertengahan tahun butuhnya ini. Iya, yang mana kita lihat banyaknya nanti, makanya yang ketiga itu, tapi kita lebih ke jasa karena sepertinya kuliner itu kadang-kadang karena dia kan otodidak ya, jadi itu adalah kesukaan atau hobi. Jadi sebenarnya tidak terlalu kita fokuskan, juga mereka akan berkarya dan berkembang sendiri. Kalau kuliner itu yang membedakan. Tapi ketika skill, kemampuan seperti perbengkelan, terus jasa potong rambut, makeup itu kan memang perlu butuh pelatihan yang khusus gitu. Ini memang jadi lebih penting kita prioritaskan daripada kuliner. Walaupun sebenarnya dominasinya itu kuliner kalau UMKM di Bengkulu. Nah, kita kan kemarin tahun 2020-2021 dilanda COVID Bu ya. Nah, bisa diceritain ke teman-teman itu kondisi UMKM kita tetap survive atau sampai sekarang masih terdampak sebetulnya Bu? Kalau usaha mikro, kalau khusus usaha mikro nggak ada yang begitu terdampak. Jadi mereka memang survive karena mereka kan tidak ada beban untuk biaya kontrakan. Sewa. Jadi sewa. Jadi kalau usaha mikro itu pelaku usahanya, ownernya, pelayannya, pedagangnya, sendiri. Gitu. Kalau lagi malas kerja ya udah nggak kerja kalau usaha mikro. Dan mereka karena kebiasaan mereka adalah berganti-ganti produk. Jadi mereka akan mencari pasar sendiri. Jadi yang selama ini mungkin jualannya Kojek nggak bisa jualan, mungkin mereka ganti jualan masker, ganti yang lain, malah lebih kreatif kalau khusus usaha mikro. Jadi yang memang dia lebih ke usaha kecil dan menengah sebenarnya, yang memang ada dampak tersendiri. Bukan berarti nggak punya dampak, tetap punya. Tapi mereka sudah membiasakan diri dengan penghasilan yang kecil, kemudian tidak ada penghasilan, mereka akan berpikir sendiri. Ini usaha apa nih? Kreatif ternyata Bu ya. Tahan banting mereka. Kalau untuk sekarang nih gimana Bu kendalanya? Kan kita udah dilanda COVID nih, udah balik normal kembali. Kalau sekarang nih kendalanya apa lagi Bu? Tadi untuk teknologi kita sudah mencoba untuk digitalisasi gitu. Nah, kalau kendala-kendala boleh disampaikan ke teman-teman Bu. Kalau sekarang yang menjadi kesulitan kita adalah pemasaran ya. Jadi pasaran
Jadi banyak sekali pelaku usaha tapi pasarnya yang kita belum. Jadi terlalu banyak pedagang, penjual, tetapi pembelinya yang belum begitu kita mencarinya kemana. Kalau kemudian setiap pelaku usaha mikro yang ada di sini hanya start di sini, tentu tidak akan nambah. Jadi kita mesti mengirim mereka Ekspansi produk pasar mereka, berarti, Bu, pasarnya ya? mesti kita perluas. Jadi seperti oleh-oleh itu mesti kita perluas di luar kota Bengkulu. Jadi kita kirim ke Lampung, kita kirim ke Jawa, kita kirim ke Jakarta. Khusus yang tidak langsung makan ya. Kalau yang langsung makan kan memang mesti Susah, kayak pendap itu susah. Bu, iya, ya? sebenarnya pendap sudah ada di bisa juga, Bu, Jakarta. ya? Sudah, dia karena pendap itu ada yang tahan 3 hari sampai 4 hari. Kalau pendap. Menarik banget nih. Cuma kalau udah dikirim, kan harus ada BPOM kadang-kadang kalau khusus untuk kemasan frozen. Jadi dia Sekarang udah agak lebih ketat, Bu, ya, untuk pengawasan makanannya? Iya, benar. Jadi kalau khusus frozen seperti empek-empek, dimsum dan lain-lain ketika dia keluar dari Bengkulu, Kalau dulu kan bebas-bebas aja kan, Bu, ya? belum aja sebenarnya. Karena dulu mungkin nggak terlalu memfokuskan tentang perizinan, kan termasuk dalam perizinan kan. Kalau sekarang ketika udah di keluar kota Bengkulu, sudah ada label merek, berarti sudah harus ada BPOM. Iya. Menarik banget. Nah, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berakhir juga nih, Bu, untuk obrolan warlock kita bersama Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM bersama Ibu Nurlia Dewi. Oke, terima kasih banyak nih, Bu, sudah menyempatkan waktunya bersama kita ngobrol banyak. Untuk teman-teman, nanti kita akan kasih juga alamat Dinas Koperasi, Bu, ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang nonton obrolan warlock, agar kalau ada kepentingan urusan untuk kayak tadi pembuatan NIB, Bu, ya, nanti akan dibantu. Bisa banget datang langsung ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu. Oke, terima kasih banyak. Kalau saya salah, mohon maaf nih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.